Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-23 sesudah Trinitatis 3 November 2024. Terambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34 dan epistel dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Diikat oleh topik atau tema mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, maka holongi Tuhan debata dohot dongat jolma. Saya baca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34 adalah hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-23 sesudah Trinitatis 3 November 2024 dihubungkan dengan topik minggu mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Saudara, sebelum memasuki perikop khotbah kita saat ini yakni Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34, mari kita telusuri beberapa peristiwa dalam ayat-ayat sebelumnya karena sangat erat kaitannya dengan khotbah ini. Pada ayat 13 sampai 17, orang-orang Farisi dan kelompok Herodes datang menemui dan bermaksud menjebak Yesus dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Ayat 14. Yesus langsung mengetahui bahwa itu adalah jebakan sehingga meminta untuk menunjukkan mata uang dinar dan bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Setelah mereka menjawab, "Itu gambar Kaisar," maka Yesus langsung berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Kemudian pada ayat 18 sampai 27, kelompok Saduki yang tidak percaya akan keberadaan malaikat, adanya roh manusia dan adanya kebangkitan orang mati juga mengetengahkan satu masalah kepada Yesus. Apakah ada pernikahan kelak sesudah mati di sorga? Maka Yesus berkata, "Kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah."
Yesus menegaskan bahwa di sorga orang tidak kawin, melainkan hidup seperti malaikat. Nah, Bapak Ibu, pada nats khotbah kita sekarang ayat 28 sampai 34. Seorang ahli Taurat yang mendengar diskusi antara Yesus dan Saduki tadi bertanya lagi kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Ahli Taurat ini pasti telah mengetahui, bahkan menguasai sepenuhnya bahwa dalam agama Yahudi itu ada sebanyak 613 hukum-hukum Yahudi yang terdiri dari 248 buah perintah atau suruhan dan 365 buah berisi larangan. Nah, apa respons Yesus terhadap pertanyaan ini? Yesus berkata, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Menyangkut dengan itu, Yesus berkata lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Selain itu, Yesus juga berkata, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan menurut Matius pasal 22 ayat 39, Bapak Ibu, kedua hukum itu, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia adalah sama. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah yang diserukan oleh topik minggu ke-23 sesudah Trinitatis 3 November 2024. Mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di minggu ke-23 sesudah Trinitatis 3 November 2024. Dihubungkan dengan topik minggu, mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Apa? Pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini. Pengajaran pertama, dengarkanlah Tuhan. Saudara, inilah pengajaran Yesus yang mendahului semua pengajaran-pengajaran Yesus dalam khotbah ini. Yakni, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Ayat 29. Nah, apa maksud kalau Yesus mengatakan, dengarlah hai orang Israel? Kenapa Yesus sangat memprioritaskan dalam pengajarannya ini mendengar? Saudara, ajakan untuk mendengar atau dalam bahasa Batak Toba ditulis tangihoma sangat penting sekali dan bahkan menentukan terlaksananya sikap dan praktek-praktek berikutnya. Saudara, sikap dan kemauan mendengar Allah atau firman Allah itu manangihon debata mengandung banyak arti. Antara lain saya sebutkan di sini. Pertama, mendengar itu berarti mengimani atau mempercayai Tuhan. Ketika kita mau mendengar Tuhan atau manangihon debata, maka kita percaya bahwa Tuhan itulah yang memberi berkat, sukacita, yang memberi ilmu, pengetahuan, atau hikmat dan berbagai-bagai hal yang dibutuhkan oleh manusia. Kedua, kalau disebut mendengar, manangihon itu berarti berpengharapan kepada Tuhan. Tidak ada kuasa atau kekuatan-kekuatan lain di luar Allah dalam Yesus Kristus yang kita andalkan dalam hidup kita, dalam pengharapan-pengharapan kita. Tidak ada, Bapak Ibu. Ketiga, kalau disebut di sini dengarlah, itu berarti bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai-bagai masalah, cobaan hidup, hingga berbagai-bagai penderitaan berat, kita tetap dan harus bersandar marpos niroha tu debata. Inilah orang yang mau mendengar Tuhan itu, yakni mau mengimani atau mempercayai Tuhan, mau menempatkan pengharapan-pengharapannya kepada Tuhan, mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana kita saat ini? Maukah kita sepenuhnya mendengar manangihon suara Tuhan yang berbicara kepada kita lewat berbagai-bagai peristiwa, kondisi, lewat situasi, kejadian-kejadian baik yang mensukacitakan kita maupun yang membuat kita terpaksa berduka cita. Semua peristiwa itu adalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Maukah kita mendengar suara Tuhan? Dalam berbagai-bagai kondisi,
maka suara-suara duniawi, suara materi, suara uang, suara harta, suara adat istiadat, suara filsafat duniawi, suara nenek moyang, bahkan suara setan, roh-roh jahat sering sekali, selalu dan senantiasa berbicara kepada kita. Jangan-jangan telinga jasmani dan apalagi telinga rohani kita lebih peka, lebih cepat, lebih tanggap, tuminggil terhadap suara-suara seperti itu daripada mendengar suara Tuhan sendiri, suara Roh Kudus sendiri dalam diri kita. Jangan-jangan lebih percaya kita kepada suara dukun-dukun, suara orang-orang pintar, suara magic, suara kekuatan jimat-jimat. Ketika kita sedang diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, kesulitan, ganjalan, ataupun berbagai-bagai masalah, ketika kita didera oleh penyakit-penyakit. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Yesus saat ini berkata kepada kita, dengarlah, hai Anu, hai namaku disebut, hai Rudolf, nama masing-masing kita disebut. Dengarlah, hai Anu, suara Tuhan. Banyak yang membuat telinga jasmani dan rohani kita tertutup, Bapak Ibu, tersumbat, tuli, nengel terhadap suara Tuhan. Suara Roh Kudus nengel, tetapi terbuka, tinggil, peka terhadap suara setan, suara iblis. Banyak orang yang lebih suka mendengar suara emosionalnya, suara kebencian hatinya, supaya mudah terpancing berkelahi, dan mereka tidak bisa lagi menahan emosi, tidak bisa lagi berhati lembut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kemauan kita mendengar suara Tuhan ini merupakan tahap awal yang menuntun kita menghidupi seruan topik minggu ke-23 sesudah Trinitatis, mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Nah, ini harus dimulai dengan kemauan kita mendengar suara Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Pengajaran yang kedua, mari kita tunjukkan sikap mengasihi Tuhan Allah. Saudara, inilah praktik berikutnya setelah kita sudah mau mendengar suara Tuhan. Kita diminta agar kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita menerapkan kasih kita kepada Tuhan itu dalam hidup sehari-hari kita? Tentu saja mengasihi Tuhan itu menurut Yesus dalam khotbah ini, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kasih secara teoritis saja. Tidak hanya sekedar ucapan, kata-kata enak, kata-kata manis di bibir saja. Enggak. Tetapi mengasihi Tuhan itu harus teraplikasi lewat perbuatan, lewat sikap-sikap dan praktek-praktek hidup sehari-hari kita, Bapak Ibu. Nah, bagaimana praktek mengasihi Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari? Yesus berkata dalam khotbah ini pada ayat 30 bahwa mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Saudara, sebutan segenap hati, jiwa, akal budi, dan segenap kekuatan ini menggambarkan totalitas hidup kita, totalitas dari hidup kita. Nah, mari kita jabarkan itu dalam praktek hidup kita sehari-hari. Praktek pertama, mengasihi Tuhan itu dapat terjadi lewat kemauan kita membina persekutuan dengan Tuhan. Saudara, inilah penampakan dan realisasi mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Kita harus membina persekutuan dengan Tuhan, Bapak Ibu, dalam berbagai cara, ya, lewat ibadah, lewat doa pribadi, lewat doa bersama. Ya, kita harus menunjukkannya dengan rajin marminggu, rajin mengikuti ibadah persekutuan pertangyangan, rajin mendengar firman, membaca Alkitab, mendengar khotbah, dan kemudian menerapkannya, mengaplikasikannya dalam praktek hidup kita sehari-hari. Semua itu dilakukan bukan karena terpaksa, Bapak Ibu, bukan karena kebiasaan belaka, bukan juga karena dia atau kita anggota KOR, bukan karena tugasnya sebagai penatua, sintua, perhalado, bukan karena dia sebagai pekerja sosial gereja atau anggota dewan, tetapi karena betul-betul kasih dia kepada Tuhan. Itu praktek pertama. Bagaimana kita mengasihi Tuhan itu?
Praktek kedua, jangan melupakan kasih Tuhan. Saudara, banyak hal yang membuat kita lupa Tuhan. Sebagaimana diingatkan Musa kepada bangsa Israel dalam epistel Ulangan pasal 6 ayat 1-8. Sudah saya upload. Dan itulah juga yang diingatkan dalam khotbah ini bagi kita sekarang. Ketika orang sudah terberkati dengan gelimang sukacita, gelimang kekayaan, gelimang kemakmuran, ada banyak uang, ada banyak harta yang terus bertambah-tambah, dan juga menikmati hidup ini, maka dalam hal seperti itu kita harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena ada banyak di antara mereka yang seperti itu lupa Tuhan, lupa diri, lupa siapa pemberi berkat-berkat kesehatan baginya itu. Lupa dia Tuhan. Bahkan lupa juga berdoa, lupa beribadah, lupa berminggu. Sebenarnya bukan lupa sih, tetapi dia lebih suka yang lain-lain daripada datang ke gereja. Dia terlalu sibuk dalam segala hal. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah melupakan Tuhan. Ingat itu. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dalam hidup kita, baik kesuksesan, ada gelimang harta kekayaan, sukses dalam bisnis, bahkan menghadapi juga sebaliknya duka, menghadapi pergumulan, maka orang yang mengasihi Tuhan itu akan tetap setia, tidak akan lupa kepada Tuhan itu, Bapak Ibu. Praktek ketiga, bagaimana kita menerapkan mengasihi Tuhan itu. Hidup kita harus tergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Saudara, pasti semua kita menghadapi berbagai-bagai krisis hidup. Sering sekali hidup kita ini diterpa oleh ragam-ragam masalah, pekerjaan atau usaha, masalah dalam sumber-sumber nafkah kita terganggu. Nah, dalam menghadapi itu semua, apa yang kita andalkan, Bapak Ibu? Kekuatan, kemampuan kita, terbatas. Sangat-sangat terbatas kekuatan kita. Tidak akan mampu kekuatan kemampuan kita itu menyelamatkan diri kita dan masa depan kita. Orang yang mengasihi Tuhan akan senantiasa tergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, kepada rencana-rencana Tuhan. Dia akan sepenuhnya memberi ruang penuh dalam hatinya dan mengizinkan Tuhan campur tangan dalam semua terpaan permasalahan hidupnya. Dia tidak akan memaksakan dirinya, keinginannya yang harus terjadi. Dia harus sadar, meski kehendak Tuhan terkadang atau sering tidak masuk akalnya, sering agak pahit dalam kehidupan kita, tetapi kita atau dia terus belajar mengenal dan menerima kehendak Allah itu. Ya harus menerima kehendak Allah itu dalam kesetiaan dan ketergantungannya kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan senantiasa mau berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Praktik keempat, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kita harus mau menjaga diri tetap kudus, Bapak Ibu. Kudus. Inilah ciri-ciri khas berikutnya dari perilaku hidup orang yang mengasihi Tuhan itu. Dia akan menjaga dirinya tetap kudus. Badia dirinya diculuni debata. Nah, saudara, itulah kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Dia akan menjaga dirinya, perilakunya, praktek hidupnya, ucapannya, bahkan semua pekerjaan dan usahanya, bisnisnya, tiga-tiganya, jualannya yang dijalankannya, akan tetap dia jaga itu, dia pelihara itu kudus. Apa artinya kudus? Tidak mau neko-neko dengan yang jahat, dengan penipuan, dengan permainan-permainan kotor dan sejenisnya. Dia akan tetap menjaga dirinya, keluarganya dari segala kuasa-kuasa jahat, praktek-praktek setan. Dia akan menjauhkan segala bentuk perdukunan, jimat-jimat, dan roh-roh nenek moyang. Ini tidak akan dia gubris, ini tidak akan pernah memberi sesajen ke kubur opung-opungnya di kampung sana. Nah, saudara, tentu saja masih banyak praktek-praktek lain yang bisa kita tunjukkan dan kembangkan dalam hidup kita sebagai penampakan kasih kita kepada Tuhan sebagaimana dikehendaki Tuhan Yesus dalam khotbah ini. Saya hanya menyebutkan 4 saja praktek itu. Bisa saya ajak semua pendengar khotbah ini memperkaya lewat praktek hidup kita masing-masing. Seperti misalnya bisa saja memberi ucapan syukur kepada Tuhan lewat gereja, membantu lembaga-lembaga kerohanian dalam program-program baik koinonia, marturia, dan diakonia. Banyak lagi yang bisa kita lakukan, praktekkan sebagai tanda praktek daripada mengasihi Tuhan itu. Tetapi lewat keempat-empat praktek yang baru
saya suguhkan tadi, maka kita sudah berhasil menunjukkan ajaran Yesus, mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Ini menggambarkan totalitas hidup kita semuanya. Demikian juga kita telah berhasil mempraktekkan seruan topik minggu ke-23 sesudah Trinitatis 3 November 2024. Mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, mari kita tunjukkan sikap mengasihi sesama manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus juga mengajarkan bahwa kasih kepada Allah harus diteruskan, dilanjutkan penampakannya dalam kasih kepada sesama manusia. Dan kedua patik atau hukum raya ini mengandung harga nilai yang sama. Apa artinya? Kalau Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka itu berarti bawalah kasih itu kepada temanmu, kepada kawan-kawanmu, sesamamu, saudara-saudaramu. Apa kasih yang harus kita bawa kepada sesama manusia kita? Menurut Yohanes 3 ayat 16, kasih itu adalah pribadi Yesus sendiri yang turun dari sorga ke dalam dunia ini. Itulah kasih Yesus sendiri. Demikian juga dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Di sana ditulis, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau menerapkan kasih kepada sesama, maka bawalah Yesus, bawalah Allah, bawalah firman-Nya lewat perbuatan-perbuatan kasih kita kepada sesama kita. Agar mereka juga mengenal, menerima, mempercayai, dan menghidupi Yesus. Menghidupi firman-Nya itu di dalam dirinya sendiri. Jangan izinkan kebencian, permusuhan, dendam yang mungkin ada dalam dirimu kepada orang lain. Jangan diizinkan. Buang itu. Bawalah damai, bawalah sukacita, bawalah senyummu dan bahkan pertolonganmu ketika mereka didera berbagai-bagai rasa duka, kepahitan. Ada rasa yang tidak nyaman dalam diri mereka. Ada banyak ancaman-ancaman, frustrasi. Nah, tolonglah mereka semampu kita. Amin Bapak Ibu. Saudara, pada ayat 31, Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Nah, perlu kita perhatikan dan amati kalimat ini. Yesus tidak mengatakan, kasihilah teman sekepercayaanmu, seagamamu, semargamu, segerejamu. Oh, tidak seperti itu kalimat Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Dalam bahasa Batak Toba, haholongammu dorongammu. Saudara, itu diterjemahkan dari bahasa Gerika, plesion. Artinya plesion, orang atau manusia atau siapapun yang ada di dekat kita, di samping sebelah kiri, di samping sebelah kanan, di muka, bahkan di belakang kita. Nah, itulah sesama kita itu. Nah, bisa berarti sesama kita itu tetangga kita sendiri. Jadi, alamat dan tujuan kasih yang kita bawa dan kita harus terapkan itu semua manusia, semua orang, tanpa ada pembeda-bedaan. Meski berbeda kita dalam kepercayaan, dalam agama, dalam sekte gereja, dalam istiadat, dalam dogma gereja kita, dalam agama suku kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus mengajar kita sekarang agar menghargai orang lain itu. Apapun agamanya, kepercayaannya, sektenya, jenis teologia, dogmanya, apapun adat istiadatnya, hargai mereka, hormati mereka, kasihi mereka semuanya, kasihi mereka semuanya Bapak Ibu. Saudara, nilai kadar atau mutu kedua-duanya tadi, mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita itu sama itu di hadapan Tuhan. Maka marilah kita tunjukkan keduanya penuh damai dan sukacita sehingga kita bisa menerapkan topik minggu ke-23 sesudah Trinitatis 3 November 2024. Mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Maka holongi Tuhan debat adoh donga colma. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Pengajaran keempat, buktikan kasih-Mu agar engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu, untuk semua pengajaran Yesus ini, ahli Taurat itu tadi meresponi seperti ini. Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Saudara, Yesus menghargai respons ahli Taurat ini dan menganggapnya bijaksana, sehingga Yesus berkata kepada dia, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Apa artinya ucapan Yesus ini? Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Apa artinya itu? Bagi Yesus, ahli Taurat ini hampir-hampir saja sampai tiba di kerajaan Allah. Hampir-hampir saja. Artinya belum sampai, masih di tengah jalan. Dia atau ahli Taurat itu hanya tahu, hanya teori saja dia tahu, tetapi belum tiba pada pelaksanaannya. Saudara, inilah yang sangat penting kita sadari dan harus kita aplikasikan dalam diri kita. Agar kita sampai di kerajaan Allah itu tidak cukup hanya tahu saja. Firman Tuhan tidak cukup hanya teori saja, kita pahami saja, hanya mengerti saja, hanya menghafal saja, hanya menguasai pengetahuan teologi saja, pengetahuan agama. Oh, nggak cukup hanya seperti itu. Kita masih di tengah jalan, belum tiba di kerajaan Allah kalau kita hanya mengetahuinya secara teori saja. Nah, apalagi masih gagal paham, nggak mengerti apa-apa tentang Yesus, nggak kenal Yesus. Apa yang ada? Oh, kosong sama sekali Bapak Ibu. Makanya kerjakanlah, lakukanlah, aplikasikanlah, terapkanlah, tunjukkanlah buah-buah imanmu, buah-buah kasihmu itu dalam hidup sehari-hari kita. Tunjukkanlah bahwa kamu sudah mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Nunga makahorong itu hadebata dohot nunga jolma hita, sebagaimana topik minggu ke-23 sesudah Trinitatis 3 November 2024. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu ke-23 sesudah Trinitatis 3 November 2024 dari Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34 ini. Agar semakin banyak orang yang mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Maka holongi Tuhan debata dohot dongat col termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti pada minggu ke-23 sesudah Trinitatis. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Pengajaran Tuhan dalam kitab Markus pasal 12 ini sangat-sangat penting sekali. Yang mengingatkan kami supaya kami mau mendengar suara Tuhan. Mau mendengar firman Tuhan. Mau mendengar Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Dan sesudah kami mendengar firman Tuhan, maka hati kami terbuka. Diri kami terbuka. Sikap kami terbuka. Praktek hidup kami terbuka untuk mengasihi Allah. Dalam berbagai-bagai praktek, mau tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mau sepenuhnya menjadikan Tuhan itu penguasa dalam diri kami. Tidak pernah mau lagi sinkron dengan kehidupan duniawi. Apalagi kehidupan setan, roh jahat, iblis. Kami mau mengasihi sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menjadikan orang lain itu saudara kami, kekasih kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya dan semuanya untuk pujian hormat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.